Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat karunia kesehatan, begitu juga kesempatan. Karena tak semua yang punya kesehatan itu punya kesempatan. Begitu juga yang punya kesempatan itu belum tentu punya kesehatan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita hari yang hadir di sini mudah-mudahan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti tanda kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun saya selaku khatib pribadi tak bosan-bosannya untuk mengajak para hadirin, khususnya saya khatib pribadi, yaitu untuk meningkatkan karakter, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema khutbah kita pada siang hari ini sabar. Singkatnya Pak, tapi susah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Akrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajid. Seorang hamba akan sangat dekat kepada Allah ketika dia sedang bersujud. Disinilah letak kehadiran Allah itu. Andailah Rasulullah mengatakan orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang di Makkah menangis orang miskin, bagaimana dia sampai ke Baitullah? Seandainya Rasulullah mengatakan orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang ada di padang Arafah, menangis juga orang yang susah, tak dapat dia kemuliaan itu. Tapi disinilah letak kehadiran Allah itu. Apa kata Rasulullah? Akrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah dia yang ketika sedang bersujud. Yang miskin, yang kaya, rakyat jelata, siapapun itu berhak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu boleh menempelkan keningnya ke lantai dengan seraya berkata, jikalau seluruh makhluk di bumi ini, di dunia ini tak ada lagi seorang pun yang bisa untuk diminta pertolongan, tak ada lagi yang tempat untuk mengadu, maka pada saat itu boleh kita sujud. Satu-satunya tempat adalah sujud kepada Allah. Sujud ini kan kita ke lantai, maka malaikat yang di langit itu akan mendoakan kepada Allah dan segala doa-doa kita itu dikabulkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan di saat duduk di antara dua sujud, disitulah doa yang paling panjang. Itulah doa yang paling panjang. Walaupun duduk di antara dua sujud itu adalah doa yang paling pendek mungkin di dalam sholat, di dalam sembahyang, tapi sesungguhnya duduk di antara dua sujud itu bagi orang mukmin adalah doa yang sangat panjang. Karena di dalamnya terdapat 8 permohonan kepada Allah. Rabbi firli warhamni wazaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah doa yang paling panjang. Nah, ketika tegak dalam ruku, dalam sujud, tak ada itu doa yang sampai 8 permohonan. Dan 8 permohonan ini di mana kita jumpai? Di saat duduk di antara dua sujud. Itulah doa yang paling panjang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada beberapa mungkin banyak permasalahan yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Banyak sekali masalah kesulitan. Adapun kesulitan hidup mulai dari rezeki, jodoh, anak, keluarga, kerjaan, bahkan ekonomi. Itu sudah dijanjikan Allah 2 kali. Allah bilang di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Diulangnya sekali lagi, inna ma'al usri yusra. Makanya kalau kita mendapat kesulitan dalam hidup, banyak-banyak kita mengucapkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi dengan berusaha. Kalau kita berusaha mendapatkan kesulitan, namun kita sudah berusaha, tapi kita tetap sulit, sesungguhnya Allah ingin kita menempatkan di makom itu. Karena Allah, ya ilmunya Allah itu hanya kita menginginkan layaknya kita cuma di situ. Layaknya seperti seorang anak kecil yang dikasih pisau, Anak kecil umur 5 tahun dikasih pisau, dikasih apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena kalau anak itu dikasih pisau, dia akan memotong apa aja yang dia jumpai. Apapun dipotong dia, segala apa yang dia jumpai ia potong. Bahkan anak itu bisa melukai dirinya sendiri. Kita itu hanya di tempat Allah, cukuplah kita di makom itu. Tetapi dengan syarat ya dengan berusaha juga, Pak. Tapi setelah berusaha, misalnya pergi pagi, pulang malam, jualan es. Tapi hujan terus menerus. Padahal doanya itu minta panas, tetapi hujan tak berhenti. Kenapa itu? Karena kemungkinan Allah sedang menguji kesabaran kita. Tapi sudah berbulan-bulan keadaan masih tetap seperti itu. Bagaimana itu? Kemungkinan juga Allah ingin kita melakukan usaha yang lain. Tetapi percayalah kita, Pak, di balik usaha kita itu, apapun usaha kita itu, walaupun tak membuahkan hasil, percaya di balik itu ada pahala yang sangat besar. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Apa kata Allah? Walladzina hadu fina. Orang yang bermujahadah, mencari rezeki, mencari jalan, membesarkan anak-anak, mencari kerja, menyekolahkan anak-anak, kuliah dan lain sebagainya. Dan lain juga sebagainya. Lanahdiyannahum subulana. Nah, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan jalan yang akan memudahkan urusan mereka. Tapi dengan fa inna ma'al usri yusra. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa itu mengalami kesulitan. Nabi Isa itu juga mengalami kesulitan. Nabi Ibrahim juga mengalami kesulitan. Nabi-nabi aja mengalami kesulitan, apalagi kita yang bukan nabi. Nah, keturunan nabi itu juga mengalami kesulitan. Kita ini keturunan nabi apa enggak? Keturunan nabi Adam. Kita keturunan nabi. Nah, nabi aja mengalami kesulitan, apalagi kita yang masih di bawah nabi-nabi yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu punya anak namanya Sayyidatun Fatimah. Sayyidatun Fatimah ini punya anak 2 laki-laki. Yang pertama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan punya adik namanya Sayyidina Husain. Dipancung kepala Husain, dipancung kepalanya. Bahkan di kepalanya itu dipancung, dikelilingi oleh pasukan Yazid. Sesampainya di istana, mulutnya itu ditusuk pakai pedang kecil, pakai tongkat pendek. Menangislah itu para sahabat yang melihatnya, begitu juga dengan ahli bait yang melihatnya. Itu cucu-cucu Nabi Rasulullah, keturunan Nabi, penuh dengan perjuangan. Apalagi kita yang bukan Nabi, cucunya Nabi pun bukan cucu Nabi Rasulullah pun enggak. Kita hanya dapat gelar dari cucunya Nabi Adam. Nah, apalagi kita yang tentu punya ujian masing-masing.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini susah serius Pak. Saya pun hanya cuma cakap di sini aja yang bisa cakap. Tapi sebetulnya susah, serius susah. Tapi itulah ujian. Kita saling mengingatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan pernah dikisahkan Rasulullah itu kan kekasihnya Allah, kekasih Allah. Pernah juga merasakan semua penderitaan yang dialami oleh umatnya. Namun tidak semua umat itu bisa memahami dan merasakan apa yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah itu menjadi anak yatim piatu di usia 6 tahun. Di usia 6 tahun Rasulullah sudah menjadi anak yatim piatu. Ibundanya meninggal di pangkuan Rasulullah ketika pulang dari kota Madinah. Rasulullah itu mempunyai 7 anak. 6 anaknya itu meninggal, Rasulullah masih dalam keadaan hidup. Rasulullah masih hidup, anak-anaknya itu ditinggal ada 6 orang. Sisa 1 yaitu Sayyidatun Fatimah. Bahkan Rasulullah juga pernah diguyuri kotoran unta oleh Utsman. Diguyuri, berluber semua kotoran di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah SAW sujud. Nah, saking banyaknya kotoran di kepalanya Rasulullah itu hingga baginda tidak bisa mengangkat kepalanya dari sujud. Itulah saking banyaknya. Dan pada saat itu tidak ada sahabat yang bisa menolong, karena memang pada saat itu sedang dikuasai oleh kaum Quraisy. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada juga yang menolong, karena memang pada saat itu sedang berada di tengah kekejaman kaum Quraisy. Namun Fatimah langsung menjumpai kepada Rasulullah, kemudian mengangkat kotoran yang ada di tengkuk ayahandanya. Bahkan di dalam dikisahkan juga Rasulullah kalau dibilang soal kelaparan, soal harta, Rasulullah itu pernah miskin. Bahkan di dalam kisahkan Rasulullah itu sering mengikat perutnya itu untuk menahan lapar. Sangat sering. Nah, kejadian ini diketahui oleh para sahabat ketika Rasulullah sedang sholat, terdengar suara deritan batu kerikil. Dari situlah tahu para sahabat ketika Rasulullah sedang mengimami imam sholat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, juga memang dan Rasulullah itu juga pernah dicekik dengan sebuah selendang ketika Rasulullah sedang beribadah, hingga akhirnya Abu Bakar datang menolongnya. Dan banyak sekali cerita tentang Rasulullah kalau dibilang mengalami kesulitan, Rasulullah itu sangat mengalami kesulitan. Bahkan ada lagi cerita ketika Rasulullah pernah juga dikejar-kejar oleh orang-orang Taif. Di sepanjang jalan tak henti-hentinya mereka memaki, melempar baginda Rasulullah, hingga akhirnya kaki Rasulullah itu berdarah, terluka. Itulah sangat kalau dibilang soal kesulitan, tak ada banding-bandingnya dibandingkan kita, Pak. Sangat jauh beda dengan baginda Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini hanya sedikit singkat mengenai tentang kisah Rasulullah. Mudah-mudahan kita lebih sabar untuk menjalani kesulitan dalam kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah, semua memang ada ujiannya masing-masing. Besar kecil ujian tersebut adalah batas kemampuan dari seseorang hamba. Allah itu tak mungkin meletakkan suatu musibah di atas kemampuan hambanya. Jadi kalau kita mendapatkan suatu musibah yang mungkin kalau kita lihat dari pandangan kita itu mungkin mudah juga, nggak terlalu susah apanya masalahnya, itu mungkin bagi kita, tapi bagi dia itu sudah menjadi ujian yang sangat besar. Banyak pun ujian, besar pun ujian seseorang itu, tapi kalau lapang hatinya, diberikan Allah dia kekuatan, ya bagi dia itu mungkin mudah.
Tapi bagi orang yang susah, yang sulit, yang sempit hatinya, kecil pun ujian itu akan terasa berat baginya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian khutbah singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum lahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqi sahabati Rasulillah ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hazan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur al-ikhwan al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum al-yahudi wa man amanahum minal kuffari wal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.